الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا بح ميمون مؤلف هذا الكتاب وأبينا أمهاتنا وأجدادنا جدادنا وشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tazawwaja nikah sapa Kyai Dahlan rahimahullahu taala hasanatan ing Bu Hasanah, punyai Hasanah binta Asy-Syaikh Al-Kyai Syuaib, yaiku putrine Asy-Syaikh Al-Kyai Syuaib. Wa ruzika lan den paringi rezeki sapa Kyai Dahlan minha sangka Bu Hasanah auladan ing pira-pira anak, minhum iku setengah saking aulad Al-Kyai Zubair utawi Kyai Zubair Dahlan abai Mbah Maimun. Mbah Maimun bin Zubair bin Dahlan, garwane Mbah Dahlan namanipun punyai Hasanah, ya. Salah satu putranya namanya Kyai Zubair. Ada lagi putrinya namanya Fatimah, ya, yang nikah dengan Mbah Munawar namanya, yang sekarang jadi Masjid Al-Munawar di sebelah timurnya pondok. Itu ada pondok di Karangmangu, namanya Pondok Al-Munawar. Pondok apa? Masjid Al-Munawar itu katanya itu adalah nama dari suami Bunyai Fatimah. Bunyai Fatimah itu putrinya ini siapa? Mbah Dahlan, ya, Fatimah. Ada lagi putrinya yang nikah dengan Mbah Husain namanya, ya. Ada putri lagi nikah dengan Mbah Husain. Nah, Mbah Husain ini punya anak namanya Kyai Mujib, Abdul Mujib kalau tidak salah. Nah, Kyai Mujib itu yang mendirikan Madrasah Ghazaliyah lil Banat, ya, ada MPG, Madrasah Putri Ghazaliyah. Yang putra namanya Madrasah Banin, Madrasah Ghazaliyah lil Banin. Ono Madrasah Ghazaliyah lil Banat. Nah, yang Banat itu pendirinya kalau tidak salah namanya Kyai Husain. Kyai Husain itu menantunya Kyai Dahlan, ya, saudaranya Mbah Zubair berarti. Sekarang yang nadir nadir Madrasah Banat yang ngopeni itu adalah putra-putra atau keturunan dari Mbah Husain, ya, itu. Wa fi sanati 1325 tahun 1325 tola'a berangkat budal sapa Kyai Dahlan ilal haramaini marang al haramain Makkah Madinah asyarifaini ingkang mulya karone li adain nusuki krana nekani nusuk ibadah wa ziyarati sayyidil kaunaini lan krana untuk menziarahi gustine dua kaunain, sayyidul kaunain, sayyidu al-insi wal jinni Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu, ya. Kalau tidak salah maknanya al-kaunain, al-jin wal
Berangkat ke Mekah, ke Madinah, Haramain tujuannya untuk ibadah dan untuk menziarahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khas orang-orang tradisionalis ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Datang ke Madinah tujuannya dua. Untuk datang ke Masjid Nabawi li ziyarati al-Haram an-Nabawi dan juga untuk menziarahi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menurut Wahabi itu tidak boleh pergi ke Madinah untuk menziarahi Kanjeng Nabi, itu tidak boleh. Karena ada hadis la tushaddu ar-rihal illa la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Pergi jauh itu tidak boleh kecuali ke tiga masjid. Ya, pergi jauh itu tidak boleh kecuali ke tiga masjid. Kalau pergi jauh untuk Kanjeng Nabi berarti enggak boleh. Yang boleh hanya apa? Tiga masjid, yaitu Masjid Haram Makki, Haram Madani dan apa? Al-Quds. Jadi kalau pergi jauh itu tidak boleh kecuali ketiga tempat ini. Menurut siapa? Wahabi. Karena itu kalau pidato-pidato memberi arahan-arahan, hati-hati. Kalau pergi ke Madinah niatnya hanya untuk menziarahi Al-Masjid An-Nabawi. Jangan punya niat menziarahi siapa? Kanjeng Nabi. Karena tidak boleh. Tapi kalau sudah sampai sana, ziarah kepada Kanjeng Nabi. Tapi dari jauh pergi itu Wahabi ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita memperbolehkan bahkan menganggap itu baik. Datang ke Madinah tujuannya ya dua, ya memang untuk ke Haram Nabawi dan untuk apa? Ziaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi ada hadis apa tadi? La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Itu maksudnya berarti apa? Berarti yang tidak boleh itu adalah pergi jauh untuk ibadah ke masjid. Tidak boleh ya. Karena masjid itu semuanya sama. Yang tidak sama hanya tiga saja. Yaitu Masjid Nabawi, Masjid Haram Makki, Masjid Al-Quds. Itu yang tidak sama. Kalau yang lainnya, masjid min haitsu al-masjid, itu hukumnya sama. Ibadah di Masjid Gondan dengan ibadah di Masjid Istiqlal, itu pahalanya banyak mana? Sama. Karena itu tidak perlu kita ke Masjid Istiqlal demi untuk mendapatkan pahala, sama dengan Masjid Gondan. Berarti yang tidak boleh itu adalah pergi ke masjid-masjid lain untuk ibadah selain tiga masjid tadi. Kenapa? Karena masjid hukumnya apa? Sama. Tidak membicarakan mengenai kuburan, tidak ya. Tidak dibicarakan mengenai tolabul ilmi. Itu kalau maknanya diumumkan tidak boleh pergi jauh kecuali ketiga masjid ini. Wah, nanti pergi ke Al-Azhar tidak boleh karena itu enggak, karena hadis itu tidak bicara mengenai pendidikan. Hadis itu juga tidak bicara mengenai ziarah. Hadis itu hanya membicarakan bahwa masjid semuanya hukumnya apa? Sama, yang beda cuma tiga. Karena itu jangan pergi jauh-jauh untuk mencari masjid karena merasa di sana ibadah lebih baik. Tidak ya, sama. Masjid antara satu dengan yang lainnya sama. Gitu. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itulah kalau apa namanya kita ke Madinah niatnya apa? Ya ini seperti ini.
Nah, menurut para ulama-ulama kita. Ya niatnya berarti ya dua. Ya niat untuk ziaratu al-Masjid An-Nabawi, juga niat ziaratu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuwfiya rahimahullahu taala kapundhut sapa Kiai Dahlan rahimahullahu taala fi sanati 1343 Hijriyah, di tahun 1343 Hijriyah. Walahu lan iku Kiai Dahlan minal umri sangka umur nahwu 56 sanah utawi sepadane 56 tahun. Rahimahullahu ta'ala, muga-muga melasi hu ing Kiai Dahlan sapa Allah Ta'ala, sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mbah Dahlan salah satu kiai yang alim ya. Mbah Dahlan itu ayahnya itu orang ya tadi ya kemarin saya ceritakan, ayahnya Kiai Dahlan itu adalah tukang gawe gedek, ya kan? Datang dari Mangseng Sedan, bapaknya membawa pedet, membawa sapi atau apa, jalan kaki mungkin ya, ngalor terus dok Gondan. Tinggal di Gondan, pekerjaannya bikin itu, terus punya anak laki-laki, nikah dengan seorang perempuan namanya Syariah. Syaringah. Pokoknya panggilannya Sari, Mbah Sari. Mbah Dahlan itu istrinya namanya siapa? Mbah Sari, Saringah. Nah istrinya itu ahli puasa, ahli apa gitu itu Mbah. Siapa Mbah Sariah, Mbah Dahlan itu. Kuburannya ada di Simpek, Mbah Dahlan. Mbah Sariah juga ada di Simpek, bukan di Setumbun, di Simpek. Simpek itu gundukan yang pertama ya. Kalau kan pernah ya saya ajak ke sana ya. Yang gundukan pertama itu Mbah Simpek namanya. Nah itu kalau mau ke jalan menuju Mbah Zubair, itu di jalan itu ada kuburan tanpa tenger. Karena menurut cerita-cerita itu ya Mbah Sari ngendikane, aku nek mati gak usah diurusi, gak usah patok digenti apa diapakno, pokoke wis njarno sampai jadi jalan wis njarno. Yang penting anak-anakku padha gelem ngaji, anak-anakku, keturunanku padha gelem iki kuburanku njarno. Niku Mbah sinten? Mbah Sari. Karena pekerjaannya puasa, wis semuanya urusannya ngibadah, itu Mbah Sari. Punya cucu namanya Mbah Zubair. Oh, yang Mbah Sari itu bukan istrinya Mbah Dahlan, istrinya ibunya Mbah Dahlan, bukan kok istrinya Mbah Dahlan. Ini kan istrinya kan Mbah Hasanah ya. Mbah Sari itu ibunya Mbah Dahlan. Itu tadi yang dari Mangseng itu terus nikah dengan Mbah Sari, itu yang itu. Ya. Yang ahli itu. Nah, punya cucu namanya Kiai Zubair. Jadi kan Bu Sari nikah punya bapak, punya suami tadi yang dari Mangseng ya, namanya bukan namanya siapa sih? Warijo namanya, ya. Dahlan bin Warijo, namanya Jawa ya. Warijo nikah dengan siapa? Mbah Sari, punya anak namanya Salio atau siapa gitu. Namanya Mbah Dahlan. Punya anak namanya Dahlan ya. Dahlan itu kayaknya itu nama bukan nama asli kayaknya. Mungkin setelah itu. Karman namanya ya, benar. Namanya Karman kalau tidak salah. Jadi namanya Jawa, bukan Dahlan itu setelah haji atau setelah mondok atau apa, pokoknya Dahlan itu nama berikutnya. Kalau nama aslinya bukan Dahlan, namanya Karman. Kalau tidak salah. Berarti bapake jenenge Warijo, bojone jenenge Sari, anake jenenge Karman. Ya kebayang ya, Jawa banget. Ya sembulah ngono. Nah, Mbah Sari itu yang ahli di bidang itu tadi ibadah ya.
punya cucu namanya Zubair. Karena Dahlan punya anak namanya Mbah Zubair. Pulang dari pondok, ya main ke rumahnya mbahnya lah, Mbah Sari, ya kan? Ya, ditanya apa gitu, ini dinten apa iki? Selasa atau hari apa, pokoknya jatahnya puasa, tapi karena sudah sepuh mungkin ya, Mbah Dahlan juga niatnya baik lah. Wong sepuh kok poso terus iki ya mesakno ngono. Terus hari apa yang seharusnya puasa tidak puasa karena harinya itu diselemorkan. Mestinya Senin atau apa dibilangnya hari Selasa atau hari apa. Mboten iki, mboten usah poso benjang. Nah, pas malam terus konangan dibodoni karo putune ya kan. Dibodoni karo putune. Itu Mbah Sari. Terus diusir Mbah Zubair ya, diusir. Nah, balik pondok ono. Mulai timbang ngerepoti wong gitu ya. Cerita tentang Mbah Sari menurut cerita-cerita ya Mbah Sari. Kalau pokoknya cerita-cerita sekitar itulah ya, lupa-lupa ingat seperti apa ya, cerita tentang Mbah Sari. Mbah Maimun kalau ziarah mesti cerita tentang Mbah Sari ya, saya kalau ziarah sering ziarah sama Mbah Mun setiap Idul Fitri itu dari kecil memang begitu budayanya. Terus mampir di Mbah Sari, ini kuburan Mbah Sari bondis pokoknya ngene. Wasiat orang oleh diurusi kuburane dadi dalan. Terus selalu menceritakan itu. Iki dhisik senane poso, senane ibadah. Pokoknya cerita-cerita tentang puasanya lah itu. Terus pesen kuburannya orang oleh diurusi. Ya, Mbah siapa? Mbah Sari. Baik. Ya, jadi pertama kali yang punya tradisi kemudian nyantri itu adalah Mbah Dahlan, ya, Mbah Dahlan yang asalnya namanya adalah Karman, itu. Al Kiai Imam Khalil, Imam Khalil. Mauliduhu wa nash'atuhu wa akhdhu al-ilma. Kelahirannya Mbah Imam wa nash'atuhu dan tumbuh berkembangnya Mbah Imam. Wa akhdhu lan ngalapi Mbah Imam al-uluma ing pira-pira ilmu wa siratuhu lan sirai Mbah Imam tindak lampahi Mbah Imam. Wa utai Mbah Imam iku al-Kiai Imam Khalil, Kiai Imam Khalil bin Asy-Syaikh As-Sufi al-Kiai Syu'aib bin Abdul Razzaq bin Asy-Syaikh As-Sufi al-Kiai Syu'aib bin Abdul Razzaq, terkenal tasawufi Mbah Syu'aib yang di sini disebut Asy-Syaikh As-Sufi. Wulida dan lahiraken sapa Kiai Imam fi sanati 1317 tahun 1317. Ya, 1317. Hijriyatin ingkang bangsa Hijriyah. Tarabba terdidik sama Mbah Imam. Jadi kalau Mbah Ahmad, adik Mbah Ahmad kan, Mbah Imam adik Mbah Ahmad, kacek pirang tahun. Mbah Ahmad itu 1301, sementara Mbah Imam 1317. Berarti kacek piro? 16 tahun ya. Kacek 16 tahun. Tarabba inda walidihi. Terdidik sapa Mbah Imam inda walidihi ing dalam ngersane wong tuane Mbah Imam. Wa ta'allama lan belajar sapa Mbah Imam indahu ing dalem ngersane walidihi, belajar di sisinya Mbah Syu'aib mabadi'a al-ulum ad-diniyah ing pira-pira dasar-dasar ilmu-ilmu agama. Wajadda lan tenanan sapa Mbah Imam, wajadda lan tegese ya istihad tenanan sapa Mbah Imam. Fiktinasi al-ulumi ing dalem merkoleh pira-pira ilmu, mendapatkan menarik iktinas ya, mengambil pira-pira ilmu. Tenanan dia dalam menarik atau mengambil ilmu. Inda masyayikhi al-mahad ad-dini bisarang ing dalam ngersani pira-pira masyayikh pondok pesantren di Sarang. Hatta sara sehingga dadi sapa Mbah Imam iku nabigh, jenius, cerdas, pintar ya.
fil ilmi ing dalam ilmu. Sumartahala nuli budalan sapa Kyai Imam ila Bangkalan marang Bangkalan. Madura yaiku Madura. Bangkalan Madura. Fatalaqqa mongko nampa sapa Mbah Imam al-ma'arifah ing pira-pira pengetahuan ar-rabbaniyata ingkang bangsa kepangeranan inda Syekh Al-Allamah Asy-Syahir Syekh Al-Allamah ingkang kuncara kelawan waliullah Al-Kiai Ahmad Khalil Al-Bangkalani yaiku Kiai Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Berarti ngajine ning gone Madura barang ya, ning gone sinten? Mbah Khalil Bangkalan terkenal ya, Mbah Khalil Bangkalan ini kabeh-kabeh do ngaji rono. Mbah Hasyim Asy'ari ngaji ning Mbah Khalil Bangkalan ya. Mbah Manaf pendiri Pondok Pesantren Dirboyo juga mondoknya di Bangkalan ya. Mbah Maksum ya, Mbah Maksum Lasem itu pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, mondoknya juga di Bangkalan. Mbah Imam ini juga mondok di Bangkalan. Wafat kalau tidak salah tahun 1920 berapa gitu ya, 26 atau 24 pokoknya. Beberapa saat tidak menangi berdirinya Nahdlatul Ulama, tetapi ikut merestui berdirinya Nahdlatul Ulama. Mana ya? Kayak merasa catat Mbah Khalil Bangkalan itu wafat tahun berapa? Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan 1925 ya, wafat tahun 1925. NU berdiri tahun 1926. Bulan apa? Bulan Januari ya. Tanggal 31 Januari, 10 Rejab. NU Bangkalan. Banyak yang kiai-kiai itu ngajinya ke sana, ke Bangkalan. Wafi sana berarti sentral sekali. Tapi saya melihat ya kalau ngaji di Bangkalan itu cerita-cerita pokoknya Syekhul Masyayikh ngaji di Bangkalan. Ya hanya beberapa saat atau apa pokoknya ke sana. Wa fi sanati 1338 lan ing dalam tahun 1338 tola'a berangkat sapa Kiai Imam ilal Haram Asy-Syarif marang Haram Asy-Syarif. Wa qama lan mukim sapa Kiai Imam hunaka di sana di Mekah ya Al-Haram Asy-Syarif nahwan ing dalam sepadan min khamsi sinin sangka 5 pira-pira tahun ya kira-kira 5 tahun. Wa akhadha lan ngalap sapa Mbah Imam al-uluma ing pira-pira ilmu min masyayikhi al-haram sangka pira-pira masyayikh tanah haram asy-syarif mulaziman halin tepi li Syekh al-Allamah al-Kiai Baqir al-Jukjawi ing kepada netepi marang Syekh al-Allamah al-Kiai Baqir al-Jukjawi. Syekh Baqir al-Jukjawi berada di Mekah sana. Syekh Baqir al-Jukjawi ya. Kalau kita mencari biografi ulama-ulama Mekah, di antaranya yang muncul ya Syekh Baqir al-Jukjawi. Muddat dzalika ing dalam mangsa mengkono-mengkono tadi 5 tahun. Fa ajada mengko bagusi sapa Mbah Imam fil istifadati ing dalam amri faidah wa ahsana lan ake bagus sapa Mbah Imam wa dhahara lan ketok apa nubuhu apa pintere cerdase Mbah Imam baina dzabis syababi di antara para pemuda-pemuda minal ahbabi banyak pira-pira kekasih wal ashabi lan pira-pira kanca ya terkenal 5 tahun di Mekah Mbah Imam terpaut 2 tahun dari Mbah Zubair. Ya, Mbah Zubair dengan Mbah Imam. 2 tahun kemudian Mbah Zubair nyusul kalau tidak salah.
nyusul Mbah Imam. Berarti kalau Mbah Imam itu 3 tahun, 5 tahun, berarti Mbah Zubair berapa tahun? 3 tahun, ya kan? Terpaut 2 tahun, tapi pulangnya bareng. Fa fi sanati 1342 ing dalam tahun 1342 nazala mudun atau kembali sapa Mbah Imam ila watanihi marang negrine Mbah Imam, pulang ke Sarang tahun 1342. Fata sodda mongko nandangi sapa Mbah Imam lil ifadati marang awe faida ala aidit tullabi ing atase pira-pira ngarepe pira-pira santri-santri. Wa taqallada lan menjabat memegang amanat sapa Mbah Imam bitadbiri syu'unil ma'had ad-dini kelawan ngurus pira-pira urusane pondok pesantren Bisarang. Syammaro cancut tali wondo menyingsingkan dengan baju. Syammaro sapa Mbah Imam juhdahu ing dalem atau semampune Mbah Imam wa taqatahu lan kekuatane Mbah Imam. Juhdahu ing kemampuane ing ya kemampuan juhdunya ya punya yang segala upaya yang bisa dilakukan. Wa taqatahu lan kemampuane Mbah Imam fi ta'miri al-mahad al-ilmi ing dalam ngerameaken pondok ingkang bangsa ilmu. Madiatan dalam bentuk materinya, wa adabiatan lan di dalam atau fisiknya ya madiatan dalam bentuk materinya atau fisiknya diramaikan, wa adabiatan dan secara kesusastraannya, secara ilmiahnya. Falam yazal mengkora kingsir-kingsir sapa Mbah Imam iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mau mengurus pondok ngulang ya. Iku dak bahu. Falam yazal iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mulang mau dan sebagainya. Apa sing ora kingsir-kingsir, apa dak bu, gitu ya. Apa kebiasaane Mbah Imam? Kebiasaan Mbah Imam ya selalu begitu itu, ngurus pondok anu ya. Mundu antaqallada sejak arep yen to nguasai, menjabat sapa Mbah Imam umuran ma'hadi ing pira-pira urusane pondok ala hasab ikhtilafiz dzurufi ing atase milang-milang perbedaane pira-pira situasi wal aqwani lan pira-pira kahanan. Falahu mangkayu kedue imam Mbah Imam kismun utai bagian wafirun ingkang sempurna fi tarqiyati syu'uni al-ma'had ad-dini ing dalem meninggikan pira-pira urusan pondok pesantren Bisarang ing dalam sarang. Haitsu angkana sekiranya arep yen taono apa umurul ma'had pira-pira urusan pondok iku fi yadaihi ing dalam tangan lorone Mbah Imam. Ba'da an tuwfiya ing dalam sawise kapundhut sapa Fadilatu Asy-Syaikh Al-Waqur. Sapa Fadilatu Asy-Syaikh ingkang Waqur pembawaannya tenang rupane Al-Kiai Fathur Rahman Ghazali nggih menika Kiai Fathur Rahman Ghazali fi sanati 1347 di tahun 1347. Ya, 1340 berapa? 7. Mbah Imam pulang dari pondok tadi tahun berapa? 42. Ya, 1342. Berarti 5 tahun kemudian Kiai Fathur Rahman wafat. Gitu ya, Kiai Fathur Rahman apa? Wafat. Mbah Imam itu menantunya Kiai Fathur Rahman, ya. Itu menantunya. Menantunya Kiai Fathur Rahman. Punya anak satu perempuan namanya Mbah Mah. Mbah Mah itu termasuk yang menyusui Mbah Maimun saat beliau kecil. Atau dulur rodoke. Dulur rodoke ora kok anu nih. Dulur rodoke Mbah Maimun. Ya. Itu. Mbah Mah. Namanya Mbah Mah. Dulur rodoke Mbah Maimun. Saya dulu kalau sowan nggone Mbah Mah itu salim gak apa-apa karena itu rodoknya Mbah Maimun, Mbah Mah. Mbah Mah itu ibunya Gus Rohib.
Iya, tak ya kok bingung ya. Bukan ya, Mbah Mah itu putrinya Mbah Fatur Rahman. Itu wong Mbah Imam itu menantunya anu. Kan Mbah Maimun lahir, ibunya kan gerah-gerah. Mbah Maimun ditinggal ibunya kan umur 10 tahun. Kira-kira 10 tahunan. Saya cek di sini sejarah, saya baca-baca kira-kira 10 tahun. Sakit. Nah, Mbah Maimun dengan Mbah Mah itu adalah ini saudara rontok. Labanya siapa berarti? Kan labanya Mbah Mah. Iya, namanya kalau bahasa Arab itu labanu Mbah Mah. Labanya Mbah Mah. Mbah Mah itu putrinya Mbah Fatur Rahman. Itu kayaknya gitu. Karena Mbah Imam itu adalah menantunya Mbah Fatur Rahman. Berarti kan itu garwane siapa? Mbah Imam, gitu kan? Apa malah putrinya ya? Putrinya kayaknya. Bingung, tangan lali aku. Bentar toh. Mbah Mah itu bukan ininya. Karena Gus Rohib itu cucunya, bukan kok anaknya. Rohib, iya mah bener mah. Berarti Mbah Imam dua anak Mbah Mah. Bener, punya anak namanya Mbah Mah. Mbah Mah nikah dengan Kiai Mabrur, dia anak Gus Rohib. Lah Mama itu putrinya Mbah Imam. Putrinya Mbah Imam. Berarti nyusu dengan siapa ya berarti ya? Tapi itu memang saudara Londo. Jangan ya. Dan itu adalah hasil pernikahannya Mbah Imam dengan putrinya siapa? Mbah Fatur Rahman. Ya, nanti ada mungkin ya. Mana ahluhu. Zubair. Oh, bintal Kiai Fatur Rahman. Iya, kan tazawwaja fadilatuhu bintal Kiai Fatur Rahman. Jadi kan menantunya Kiai Fatur Rahman. Terus punya anak namanya Mbah Mah itu mah. Bunyai Imam mungkin menyusu kepada Bunyai Imam. Hanya Mbah Maimun itu akrab sekali dengan Mbah Imam. Nalikane Mbah Imam wafat, pas wafatnya itu di sampingnya itu cuma ada Mbah Mun sama Kak Ubab. Ada anak-anaknya malah enggak tahu. Bahkan ketika wafat, kaget melayu biwe. Nah itu yang pas di sampingnya pas yalqutu nafasahu al-akhir itu di sampingnya Mbah Maimun. Ya wallahu a'lam bishawab, nanti dibaca lagi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.